Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 hari ini akan membawakan presentasi tentang artikel ilmiah yang sudah kami tulis. Di sini kami menggunakan judul Perbedaan Pengaplikasian Elemen dan Prinsip Desain pada Kemasan Indomie Goreng dan Mie Sedap Goreng. Ada Clarista, lalu saya Dominik, ketiga ada Jeremia, Jocelyn, Laura, Laureta, dan yang terakhir ada Patricia. Abstrak sendiri adalah rangkuman dari penelitian yang kami lakukan. Nah, abstrak ini diharapkan bisa memberikan gambaran kepada pembaca mengenai isi karya tulis ilmiah kami secara ringkas. Nah, abstrak ini kami mengartikannya sebagai ringkasan mengenai isinya. Dan juga kami akan menulisnya secara akurat, mudah dibaca, jelas, dan padat. Dan abstrak kami adalah sebagai berikut. Kami menemukan banyak cara untuk mengaplikasikan elemen dan prinsip desain sebagai strategi untuk membangun citra suatu merek. Contohnya, kita bisa menggunakan perpaduan warna yang serasi untuk menarik perhatian konsumen. Lalu yang kedua, kita bisa menggunakan typeface yang mudah dibaca, dan juga kita bisa menambahkan ikon atau simbol unik seperti bentuk-bentuk yang bervariasi. Dan juga penelitian ini akan kami lakukan untuk membuktikan kajian teori mengenai elemen dan prinsip desain dasar pada dua kemasan mie instan ternama, yaitu kami memilih Indomie dan Mie Sedap. Dan kedua merek ini tentunya sudah dikenal memiliki citra dan persona sendiri ya. Tentunya mereka juga melakukan penggunaan komposisi bidang yang berbeda. Jadi treatmentnya itu berbeda untuk dua packaging ini, walaupun memiliki kemiripan yang sama. Itu sebabnya kami memilih dua brand ini, karena mereka mirip, jadinya kami akan lebih bisa untuk mengulik perbedaan yang ada nih. Kayak gimana sih kita menggunakan warna yang sama, tapi hasilnya bisa berbeda. Atau kita menggunakan shape, bentuk yang mirip, tapi ternyata hasil akhirnya atau outputnya itu bisa jauh lebih berbeda. Nantinya penelitian ini juga akan mempelajari preferensi masyarakat mengenai tipe kemasan produk yang mereka sukai atau yang mereka langsung bisa tangkap di dalam kepala kalau ini adalah personanya brand ini atau ini adalah identitasnya brandnya ini gitu. Maka dari itu kita memutuskan untuk menggunakan metode penelitian mixed method. Nah, mixed method ini kita akan membuat survei dan analisis. Pendahuluan ini nantinya diharapkan bisa menjadi bagian awal yang menyatakan maksud dan tujuan penulisan kami di dalam artikel ini. Desain merupakan seni yang aplikatif dan kita bisa memanfaatkan elemen-elemen bentuk dan warna serta berbagai hal seperti typeface untuk sebuah kesatuan yang padu. Jadinya untuk kita bisa menganggap sebuah karya desain itu harus memiliki aspek fungsional maupun aspek estetika. Fungsional itu dia bisa berguna untuk yang nonton. Misalnya kita ingin mengkomunikasikan sesuatu tentang iklan ini. Kayak iklan ini tuh memberikan vibes yang ceria gitu. Jadi penonton juga harus bisa menangkap. Yang kedua adalah aspek estetika, di mana estetika ini harus terlihat indah dan tertata secara rapi. Jadi mata kita bisa membaca atau menangkap maksud dan juga keindahan yang disuguhkan dengan mudah. Lalu, berdasarkan Hollis tahun 1986, graphic design is the business of making or choosing mark and arranging them on the surface to convey an idea. Dalam artian, sebuah desain harus melibatkan unsur-unsur elemen serta prinsipnya, agar kedepannya mampu memberikan informasi dalam bentuk karya visual. Dan lalu, pembuatnya itu kita akan sebut dengan desainer nih. Desainer dapat mengaplikasikan elemen dan prinsip desain sesuai dengan ilmu yang sudah mereka serap. Dan caranya itu sangat bervariasi. Elemen dan prinsip desain itu biasanya digunakan untuk merancang hasil desain yang menarik dan juga efektif. Efektif tuh dalam artian harus mampu mengkomunikasikan pesan dan makna. Dan dalam konteks ini kita akan mengkerucutkan lebih kecil lagi kepada calon konsumen. Nah, jadi kita memiliki poin-poin yang merupakan contoh aplikasinya. Yang pertama ada warna. Tentunya warna ini dapat diaplikasikan untuk menciptakan kesan tertentu. Yang kedua kita punya bentuk, ada juga tekstur, ruang, kontras, dan juga simetri. Citra merek atau dalam bahasa Inggris brand image merupakan representasi keseluruhan dari persepsi terhadap merek serta dibentuk dari informasi yang didapatkan dari pengalaman merek tersebut pada masa lalu. Citra dengan merek memiliki hubungan kepada keyakinan dan preferensi terhadap merek. Diharapkan penelitian ini dapat memenuhi tujuan penelitian, yaitu satu, memahami peranan elemen desain dalam membangun kesan visual pada desain kemasan. Yang kedua, memahami peranan prinsip desain dalam tata letak visual pada desain kemasan. Dalam dunia desain, elemen-elemen desain itu memiliki peranan yang penting dalam menentukan estetika sebuah karya dan juga menjadi daya penarik bagi audiens. Bentuk, tipografi, visual, dan juga warna. Nah, jadi ada 3 faktor. Yang pertama adalah jenis huruf. Nah, jenis huruf itu sangat menentukan karakter dan pesan yang ingin disampaikan. Ada beberapa jenis huruf pada umumnya, yaitu black letter, humanist, old style, transitional, modern, slab serif, sans serif, transkrip dan cursive, dan dekoratif. Yang kedua adalah anatomi huruf. Nah, anatomi huruf itu tak kalah penting dari jenis huruf. Anatomi huruf itu dapat mempertegas karakter dan pesan yang ingin disampaikan.
Nah, pada umumnya anatomi huruf itu terdiri dari bold atau berat, condensed dan extended atau proporsi, dan italic atau kemiringan. Nah, kemudian yang ketiga adalah penempatan. Penempatan yang dimaksud adalah spacing dan kerning. Nah, jadi ada dua jenis spacing. Yang pertama adalah line spacing dan letter spacing. Line spacing merupakan jarak antar baris, sedangkan letter spacing itu merupakan jarak antar huruf secara keseluruhan. Sedangkan kerning itu juga merupakan jarak antar huruf yang diatur secara tidak konsisten, sehingga jarak antar hurufnya dapat berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian kita masuk ke visual. Berdasarkan hukum persepsi, mata dan otak manusia itu membutuhkan kesederhanaan dan keseimbangan dalam segala hal yang dilihat, sehingga setiap otak manusia hanya merekam hal-hal tertentu dan akan mempengaruhi pola pikir dan tindakan orang tersebut. Nah, manusia 80% kegiatan penginderaaannya dilakukan melalui penglihatan atau kasat mata, menurut Wirya tahun 1999 pada halaman ke-11. Semakin menarik visual dari sebuah kemasan, semakin tertarik pula konsumen untuk membeli dan menggunakannya. Nah, visual ini dapat berupa ilustrasi maupun fotografi. Ilustrasi itu adalah merupakan gambar visual yang dihasilkan secara manual, baik melalui perantara digital maupun manual. Sedangkan fotografi menggunakan kamera untuk memfoto sebuah visual yang akan diiklankan. Nah, biasanya visual dalam produk kemasan itu berupa produk atau jasa yang akan ditawarkan kepada audiens atau konsumen. Warna merupakan elemen terpenting dalam sebuah desain karena berperan sebagai penarik perhatian utama audiens. Warna juga dapat membedakan gambaran audiens terhadap suatu merek atau produk. Nah, setiap elemen visual yang ada pada sebuah desain pasti mengandung warna. Warna juga berperan penting dalam membangun citra suatu produk atau yang kita kenal dengan sebutan branding. Nah, penggunaan warna yang sama secara konsisten itu dapat menjadi identitas dari sebuah merek atau produk. Nah, ada beberapa skema warna yang digunakan pada umumnya, yaitu sebagai berikut. Complementary, analog, triadic, split complementary, dan tetraadic. Prinsip-prinsip desain elemen-elemen desain yang tadi sudah disebutkan akan sulit untuk dikelola oleh brand untuk bersaing dengan brand pada kategori sejenis. Yang pertama adalah hierarki. Hierarki adalah prinsip desain yang sangat penting, yaitu untuk menentukan urutan kedudukan informasi dalam sebuah desain. Tanpa adanya hierarki, maka target audience akan sulit menerima informasi apa yang sebenarnya penting untuk ditangkap pertama. Kemudian hierarki dapat terbentuk dari pengaturan elemen desain bisa melalui ukuran, warna, kontras, jarak, pengulangan pola, tekstur, dan masih banyak treatment lainnya. Prinsip-prinsip desain yang digunakan harus mengacu pada pembentukan hierarki yang baik. Selanjutnya adalah kontras. Kontras tidak hanya berarti gelap dan terang, tapi ada kontras dalam bentuk, warna, ukuran, dan posisi. Kontras dalam bentuk pada aset dapat menciptakan suasana yang berbeda tanpa perlu memusingkan penggunaan warna yang terlalu ramai. Ataupun kontras pada ukuran dapat menciptakan sebuah desain yang jauh lebih dinamis. Kemudian ada kontras warna. Kontras warna dapat membangun mood dari sebuah desain agar membantu informasi lebih cepat ditangkap oleh audiens. Kemudian kontras dalam posisi dapat membentuk hierarki yang teratur ataupun hierarki yang lebih kompleks. Semua kontras ini dapat digunakan tapi dipastikan untuk sesuai dengan informasi apa yang ingin disampaikan pada target audiens. Selanjutnya adalah balance atau kesetimbangan. Pada kesetimbangan ini ada kesetimbangan struktural, kesetimbangan komposisional, dan kesetimbangan optikal. Kesetimbangan struktural mengacu pada ukuran dan bentuk sebuah elemen yang sama persis sehingga semuanya benar-benar seimbang. Sebaliknya, kesetimbangan komposisional tidak mengacu pada bentuk atau ukuran yang sama benar-benar seimbang, yang penting secara visual terlihat seimbang. Dan kesetimbangan ini paling sering dimainkan dalam sebuah desain yang menciptakan desain simetris ataupun asimetris. Berbeda dengan kesetimbangan optik, ini biasanya digunakan untuk membuat ilusi secara visual dan biasa ditemukan pada desain tipografi. Dalam desain kesetimbangan komposisional ini yang paling sering digunakan, yaitu simetris, asimetris, radial, dan formal. Selanjutnya adalah white space atau bidang kosong. Bidang kosong ini terbentuk setelah elemen desain sudah dimasukkan ke dalam bidang, dan akan terbentuk sedemikian rupa mengikuti bentuk bagian yang tidak tertutupi oleh bidang, dan dapat menjadi batas-batas dari satu elemen ke elemen yang lain. Ruang negatif yang sedikit pada sebuah desain akan cenderung menyusahkan audiens untuk menangkap informasi, karena sulit untuk membagi informasi mana yang pengelompokan informasi di dalam sebuah desain. Selanjutnya adalah emphasis. Emphasis atau penekanan dalam konteks desain adalah mengacu pada sebuah elemen desain atau informasi dalam sebuah desain itu sendiri. Pemanfaatan ukuran, perbedaan kontras, baik value, saturasi dalam warna, penggunaan ruang negatif atau white space, dan penggunaan prinsip desain lainnya dapat membangun sebuah emphasis sesuai kebutuhan tergantung informasi yang dibutuhkan. Metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Indonesia dan dilakukan dalam waktu 2 minggu, mulai dari tanggal 21 Desember 2022 sampai 25 Januari 2023. Sampel dan subjek dari penelitian ini merupakan responden kuesioner yang berjumlah 35 responden dengan rentan umur 19 sampai 30 tahun. Objek dari penelitian ini adalah Indomie dan mie sedap. Metode penelitian yang digunakan dalam memahami pengaplikasian elemen dan prinsip desain pada kemasan Indomie goreng dan mie sedap adalah metode riset campur sari atau dalam bahasa Inggris mixed methods.
Analisis dilakukan berdasarkan hasil kuesioner mengenai perbandingan kemasan mie instan goreng yang telah diisi oleh 35 orang responden. Untuk pertanyaan 1-5 sendiri, penulis menghilangkan logo dari kedua kemasan tersebut untuk menghindari penilaian yang subjektif. Brand A sendiri akan merepresentasikan brand Indomie, sedangkan brand B akan merepresentasikan brand mie sedap. Pertanyaan pertama yang diajukan adalah, apakah Anda merasa sulit membedakan kedua kemasan mie instan goreng dari kedua brand di bawah ini? Hasil menunjukkan bahwa sebanyak 28 responden atau 80% dapat langsung mengenali kedua brand tersebut tanpa kesulitan. Sebanyak 5 responden atau 14,3% hanya dapat mengenali satu brand saja. Dan sebanyak 2 responden merasa kesulitan untuk mengenali kedua brand dari kemasan yang dipaparkan. Jawaban dari pertanyaan ini cukup monoton karena terdapat beberapa jawaban yang memiliki kemiripan. Banyak dari responden yang memilih berdasarkan pengalaman mereka dengan salah satu brand. Sehingga, walaupun logo dihilangkan dari kemasan, responden tetap dapat mengenalinya tanpa kesulitan. Terdapat juga jawaban yang berbeda, di mana ada responden yang tidak dapat mengenali kedua brand tersebut dengan alasan palet warna yang mirip. Selanjutnya diberikan pertanyaan terkait, menurut Anda, di antara dua kemasan produk mie instan goreng di bawah ini, manakah yang lebih menarik dari segi warna? Hasilnya menunjukkan bahwa sebanyak 29 responden atau 82,9% menjawab kemasan brand A lebih menarik daripada kemasan brand B, sedangkan 6 responden atau 17,1% menjawab sebaliknya. Alasan dari jawaban pada pertanyaan ini kurang lebih memiliki kemiripan, di mana responden menjawab brand A memiliki komposisi warna yang lebih menarik dibandingkan brand B. Brand A juga dikatakan memiliki warna yang identik dengan brand mereka, seperti warna merah, kuning, hijau yang telah menjadi identitas brand tersebut, sehingga hal tersebut menyebabkan pilihan responden langsung mengacu kepada brand A. Pertanyaan selanjutnya yang diajukan adalah, menurut Anda, di antara dua kemasan produk mie instan goreng di bawah ini, mana yang lebih menarik dari segi bentuk grafis yang digunakan? Diketahui bahwa sebanyak 29 responden atau 82,9% memilih brand A dan 6 responden atau 17,1% memilih brand B. Jawaban dari pertanyaan ini lebih bervariasi dibandingkan dua pertanyaan sebelumnya. Responden lebih memilih brand A karena memiliki bentuk grafis yang lebih sederhana dan simetris. Tidak sedikit responden yang mengatakan bahwa peletakan bentuk grafis dalam brand A lebih tertata dengan rapih karena tidak ada bentuk grafis yang tumpang tindih atau saling bertumpukan. Selanjutnya diajukan pertanyaan mengenai, menurut Anda, di antara kedua kemasan produk mie instan goreng di bawah ini, manakah yang lebih menarik dari segi jenis tulisan yang digunakan? Hasilnya menunjukkan bahwa sebanyak 27 responden atau 77,1% memilih brand A dan 8 responden atau 22,9% memilih brand B. Jawaban dari pertanyaan ini cukup beragam. Sama seperti pada pertanyaan kedua, brand A memiliki jenis tulisan yang cukup identik dengan brand mereka, sehingga responden terpacu untuk langsung memilih brand A. Tidak sedikit responden yang mengatakan bahwa jenis tulisan brand A lebih sederhana, menarik, dan terlihat jelas. Tetapi, ada juga yang mengatakan bahwa jenis tulisan pada brand A terlalu berlebihan sehingga sulit untuk dibaca. Sedangkan, jenis tulisan brand B terlihat lebih elegan. Pertanyaan kelima yang diajukan adalah, menurut Anda, di antara kedua kemasan produk mie instan goreng di bawah ini, mana yang lebih menarik dari segi komposisi visual yang digunakan? Sebanyak 29 responden atau 82,9% menjawab brand A, dan 6 responden atau 17,1% menjawab brand B. Jawaban yang dihasilkan cukup bervariasi, di mana masih sama seperti beberapa pertanyaan sebelumnya, masih saja didominasi oleh brand A. Komposisi pada kemasan brand A dikatakan lebih tertata rapih dan tidak berantakan karena aset yang ada tidak bertumpukan dan semuanya terlihat dengan jelas. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa brand B memiliki foto tampilan makanan yang nyata, sehingga memberikan sugesti bahwa produk tersebut memiliki isi yang lebih banyak dibandingkan brand A. Pertanyaan terakhir yang diajukan adalah, menurut Anda, di antara dua kemasan produk mie instan goreng di bawah ini, logo dari brand mana yang lebih menarik untuk Anda? Pada pertanyaan ini, brand B lebih unggul dengan sebanyak 19 responden atau 54,3% menjawab brand B, dan 16 responden atau 45,7% menjawab brand A. Nah, ketika kita perhatikan secara detail, setiap kemasan, setiap elemen desain itu diterapkan pada kedua kemasan ini. Nah, contohnya seperti bentuknya, bentuk elemen pada kemasan tersebut. Nah, pada kedua kemasan itu terdapat beberapa bentuk yang polos, yang terdapat di belakang tulisan. Bentuk ini membantu memberi penekanan kepada tulisan dan pesan yang ingin disampaikan oleh produk tersebut. Nah, yang kedua, kita bisa lihat dari tipografinya. Nah, terdapat perbedaan antara tipografi pada produk Indomie goreng dan mie sedap goreng. Nah, pada produk Indomie goreng, ini menggunakan jenis huruf script dan serif. Nah, jenis huruf script itu menimbulkan kesan estetik dan membuat lebih menarik di mata audiens. Sedangkan jenis tulisan serif memberikan kesan yang klasik dan luwes. Nah, sebaliknya, pada kemasan mie sedap goreng, itu menggunakan satu jenis huruf, ya dengan anatomi yang berbeda, yaitu jenis huruf sans serif. Tapi dengan anatomi seperti ada yang di bold, ada yang di italic, ada yang di condensed juga. Nah, jenis huruf ini memberikan kesan sederhana, bersih, dan modern seperti pada gambar tersebut. Oleh karena itu, keduanya memiliki image yang berbeda. Nah, kemudian dari segi visual, keduanya itu sama-sama memiliki visual mie goreng.
untuk menunjukkan produk yang ditawarkan oleh kedua brand ini. Nah, kedua produk ini juga dilengkapi dengan visual-visual tambahan, contohnya seperti telur, udang, sayur, sosis, dan tomat. Nah, ini dimasukkan sebagai visual-visual pelengkap yang diperlukan untuk memberitahu konsumen bahwa produk mie instan dari kedua merek tersebut dapat dikonsumsi dengan lauk-pauk tambahan agar lebih nikmat. Dan yang terakhir adalah warna. Nah, kalau kita perhatikan, kedua brand ini dinominasi dengan warna merah dan putih, yang mungkin bisa saja memiliki konotasi bahwa ini adalah produk buatan Indonesia. Dari data-data tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip desain berpengaruh dalam membuat kemiripan dari suatu produk. Penggunaan prinsip desain serupa dapat membuat produk terkesan mirip. Sebaliknya, penggunaan prinsip desain yang berbeda dapat memberikan kesan yang berbeda juga. Pada kemasan mie sedap goreng, dapat terlihat tipografi yang ditekankan, sehingga audiens dapat lebih menangkap pesan yang ingin disampaikan, yaitu merek dari produk. Penggunaan ruang kosong atau white space juga menjadi peran penting dalam membedakan satu kemasan produk dengan yang lainnya. Secara keseluruhan, penggunaan elemen-elemen visual dan prinsip desain pada sebuah desain kemasan dapat memberikan kesan yang sama maupun berbeda. Hierarki, kontras, emphasis, white space, dan balance dari sebuah desain dapat menjadi penentu kesan visual dari sebuah brand.